Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya benci, saya itu teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu saya dulu. Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN. Takut dibully. Makan babi ya lu. Anak kita sudah ketakutan di situ. Kalau Golda, kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Ya. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Itu. Sampai harus seperti itu, Bi. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri Ya, punya karena- pendapat seperti ini, punya Karena pendapat agama, seperti ini. makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Kamu jangan begitu dong, Sadam. Kamu itu sudah panas dulu. Biar pemirsa aja yang menilai. Ini sana nggak diem aja kan, cuma bahasa tubuh. Nah, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Abi dan yang hadir di sini. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Saifuddin Ibrahim, yang alhamdulillah kami diterima pada sore hari ini. Yang terhormat Ustadz Sadam, putra dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ada di sini yang terhormat Ibu Siti Amanah, Mbak atau Ibu? Ibu Siti Amanah, dari Demak. Dari Demak beliau, dan beliau adalah selaku anak didik ya, kader dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Baik, alhamdulillah, perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa ada satu ekspektasi yang di luar dugaan ya, dan ini mungkin bisa menjadi penyemangat buat kita bersama, bahwa ternyata Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya ramah ya, ramah dan orangnya baik, di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Mungkin beliau hanya keras di YouTube, di depan kamera mungkin beliau keras, namun secara hubungan seperti ini, kekeluargaan ya, terasa aroma saudara. Alhamdulillah, perlu saya perkenalkan, saya Ipung Atria, saya dari Mu'alaf Center Ayah Sofia, dan kami adalah generasi penerus dari Ustadz Insan Magoginta, yang beliau meninggal secara baik ya. Dan beliau meninggal saat beliau salat. Beliau meninggal saat tahiyat akhir dan malam Jumat, dan beliau dimakamkan pada hari Jumat. Mungkin itu adalah bagian dari bukti representasi bahwa beliau adalah orang yang baik. Semasa hidupnya beliau mensyahadatkan banyak orang, dan beliau baik kepada semua orang, termasuk kepada saudara-saudara kita Kristiani. Bahkan banyak kawan-kawan saudara-saudara dari Kristiani, termasuk pengakuan dari pendeta Luga Tambunan ya, beliau suka ngasih uang, ngasih duit ya. Pak Luga Tambunan kalau ketemu sama Ustadz Insan itu selalu kasih uang gitu. Secara akal sehat, seharusnya Ustadz Insan Magoginta itu meninggalnya bukan di masjid, bukan saat sholat, tetapi di atas gunung. Beliau kan sering safari bersama kami, keliling kampung-kampung, pelosok-pelosok, naik gunung. Dan saat naik gunung itu beliau nafasnya itu
macam orang mau mati. Begitu. Kalau sudah naik gunung begitu, beliau nafasnya. Karena oksigennya lebih rendah. Iya, dan bukan itu, naik jalan naik. Beliau kan punya sakit jantung. Beliau punya sakit jantung parah, ya, dan harusnya beliau operasi. Namun beliau menyampaikan beliau tidak mau operasi. Secara akal sehat harusnya beliau mati di gunung, meninggal di atas gunung. Tapi Allah memberikan tempat yang terbaik kepada Ustadz Insan Mokoginta. Hadiah, insya Allah. Saya meyakininya sebagai hadiah. Ustadz Insan Mokoginta meninggal dunia saat beliau sholat ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, dan saat tahiyat akhir itu sebelum salam, estimasi setelah beliau syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum salam, beliau akhirnya posisinya terjungkir ya ke samping, dan waktu itu dari para jamaah itu dilihat nadinya itu sudah ada. Begitu barangkali jadi. Dan waktu itu Abi Said bin Ibrahim menyampaikan rasa duka cita yang mendalam di YouTube disampaikan. Saya menonton dan karena berteman sejak lama, sering berdebat, sering diskusi bersama, walaupun ancur-ancuran, tapi namanya berkawan, tetaplah kangen begitu kan, rindu. Dan dalam hal ini yang berikutnya adalah kami menyampaikan salam persaudaraan, salam kekeluargaan, bahwa tidak boleh antar umat beragama itu saling bertengkar, saling ricuh, apalagi gontok-gontokan. Dan tidak boleh juga adanya penistaan agama. Dalam negara kita ini ada dua hal yang berbeda. Ada penistaan agama, ada perbandingan agama. Kalau penistaan agama tidak boleh, dan hukumannya cukup berat. Ya. Menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain itu hukumannya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, ya. Termasuk dalam ranah penistaan agama. Untuk semua umat beragama. Semua. Tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali. Mau Kristen, mau Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan adalah perbandingan agama. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Bahkan negara kita melindungi sampai perguruan tinggi ada jurusannya. Kalau ada jurusannya. Saya jurusan perbandingan agama. Jurusan perbandingan agama, Masya Allah. Jadi kalau di Islam itu ada Fakultas Usuluddin. Saya Usuluddin. Masya Allah. Ya, beliau dulu alumni dari UMS. Fakultas Usuluddin. Iya. UMS, Muhammadiyah Solo. Iya. Ya. Kalau di Kristen itu ada jurusannya teologi. Ya. Teologi. Nah, itu saking negara ini baik ya, melindungi warga negaranya untuk hal yang keilmuan ya, sampai diperbolehkan untuk dalam hal comparison ya, mengkomparasi antara agama satu dan agama lain tanpa penistaan agama. Ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya. Apa itu perbandingan agama? Perbandingan agama adalah komparasi, mengkompar antara ajaran satu dengan ajaran yang lain dengan tetap berdasarkan dari dalil Alkitabiah. Ya. Kalau sudah keluar dari dalil itu namanya penistaan agama. Contoh begini, ada kisah ya, ketika nanti di akhirat ada pintu masuk surga begitu. Pintu masuk surga, ada pintu masuk surga melalui jalur Al-Quran misalnya, ada pintu masuk surga melalui jalur Bible. Ini kisah seperti ini pernah disampaikan oleh Ustadz Insan Mokoginta. Yang melalui jalur Al-Quran, siapa saja yang percaya Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran, menjalankan Al-Quran, masuk surga. Masuk surga. Yang pintu surga jalur Bible ini, yang mempercayai Bible,
yang beriman kepada Bible, menjalankan perintah Bible, masuk surga. Gitu kata Ustaz Insan. Iya, begitu. Jadi Bible itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ketika kata Ustadz Insan Mogoginta, nanti ketika di akhirat pintu surga ini Bible ini ternyata adalah salah, begitu. Ketika salah, maka umat Islam masuk surga, begitu kan? Umat Kristen masuk neraka. Namun ketika Bible itu benar, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen tetap masuk neraka. Karena yang menjalankan semua perintah ajaran Bible ini adalah umat Islam, ya. Justru umat Kristiani, saudara-saudara kita dari Kristiani tidak menjalankan perintah ajaran Bible. Contoh, Bible mengajarkan agar berpuasa, umat Islam berpuasa, umat Kristiani tidak berpuasa, ya. Imamat 23-29. Yesus mengajarkan sunat. Di Bible perintah sunat sangat keras, ya, sangat ketat, ya, dan itu adalah perjanjian yang kekal abadi antara Allah dengan Abraham turun temurun, dan itu adalah perjanjian yang kekal. Barang siapa tidak dikerat kulit khatannya, maka wajib dilenyapkan atas kaumnya, kan begitu. Umat Islam bersunat, umat Kristen tidak bersunat. Kemudian di Bible diajarkan agar wanita berkerudung, menutupi kepalanya, berhijab, ya, 1 Korintus pasal 11, ya. Itu bahwa bagi setiap wanita yang bernubuat, maka wajiblah ia menundungi kepalanya. Bagi yang tidak mau menundungi kepalanya, maka wajiblah dicukur rambutnya. Bagi siapa saja yang tidak mau menundungi kepalanya, mencukur rambutnya, maka itu karena itu malu, maka wajiblah bagi ia untuk menundungi kepalanya, kan begitu. Di Bible diajarkan haram minum minuman keras, ya. Umat Islam menjalankan perintah Bible, tidak minum minuman keras, haram hukumnya. Kemudian di Bible diajarkan tidak makan babi, haram makan babi, umat Islam tidak makan babi. Sementara saudara-saudara kita dari umat Kristiani ini makan babi. Di Bible diajarkan agar kalau berdoa itu menengadahkan tangan. Umat Islam berdoa dengan mengangkat tangan, menengadahkan tangan. Sementara umat Kristiani berdoa dengan menangkupkan tangan. Yesus juga berdoa dengan cara bersujud, umat Islam juga berdoa dengan cara bersujud. Bahkan di Bible diajarkan tentang sholat yang benar, yakni sholat itu adalah mengangkat tangan dan menyampaikan Allah yang Maha Besar atau Allahu Akbar, kemudian berlutut dan bersujud. Kemudian sementara ketika sesudah takbiratul ihram itu ada jamaah menyampaikan amin, amin, begitu. Itu ada di kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Ya. Jadi umat Islam menjalankan perintah Bible, ya. Salat seperti apa yang disampaikan oleh Bible. Di Bible diajarkan agar menghadap kiblat, umat Islam juga menghadap kiblat. Di Bible diajarkan bahwa Yesus mati dikubur, dikafani dengan kain putih, kailenan putih, berwarna putih, dikasih parfum, harum-haruman, tidak dipeti mati, tidak menggunakan dasi, jas, dan lain sebagainya. Umat Islam saat meninggal persis seperti apa yang disampaikan di dalam Bible itu, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, dan seterusnya. Jadi di Bible diajarkan bahwa Yesus ini menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya. Ajaran tauhid, ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita satu, gitu. Atau di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini adalah ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah, ya, secara benar, secara didudukkan secara benar, kan begitu. Umat Islam yang menjalankan ajaran perintah Bible ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Insan Mogoginta. Sering beliau menyampaikan seperti itu, dan ini adalah bentuk compare, bentuk komparasi, ya, bentuk komparasi, bentuk perbandingan agama yang benar, karena sesuai dengan ada dalilnya, Alkitabiah, ya. Tidak sampai keluar dari jalur, tidak sampai menghina agama lain tanpa ada dalil, begitu. Sementara ketika ada dalil, maka itu masuk dalam ranah akademik,
ranah yang tidak masuk dalam jalur penistaan agama yang berakibat pada hukuman penjara dan semacamnya, kan begitu. Begitu barangkali kami di sini karena ada ranah penistaan agama, ada ranah perbandingan agama, maka diperbolehkan diskusi ya kepada saudara-saudara kita umat Muslim dan umat Kristiani untuk saling menghormati, untuk saling diskusi dengan cara yang benar, kan begitu. Dan insya Allah kami mudah-mudahan ya dari pertemuan ini Abi Saifuddin Ibrahim nanti kami undang bisa nanti bersama-sama diskusi dengan kami. Oh gitu. Iya. Kami datang ke sini, mudah-mudahan nanti Abi Saifuddin Ibrahim kami undang ke tempat kami, bisa diskusi dan kita diskusi dengan nyaman, dengan santai seperti ini. Ya, dan tanpa perlu ada kericuhan, tanpa perlu ada saling menghina dan saling meledekkan orang lain, apalagi meledekkan agama orang lain. Karena itu nggak sudah tidak objektif gitu ya, model kayak gitu apa gimana? Iya. Ya tadi tuh UU Undang-Undang 165 kan gitu kan. Hukumannya hukuman kurungan kan. Jadi tetap kita diperbolehkan diskusi, saling silaturahim sepanjang itu adalah dalam ranah akademik Alkitabiah, dan itu semuanya ada pada dalil. Kalau sampai keluar dari jalur dalil maka itu sangat tidak sopan dan sangat sudah masuk dalam jalur penistaan agama, begitu barangkali. Demikian nanti akan disambung oleh Ustadz Sadam, Abi Saifuddin Ibrahim, Ibu Siti Amanah, dan gitu nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, boleh. Ya, demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena diestafetkan ke saya mungkin sedikit saya mau sambut dulu tamu dari Malang jauh-jauh ke Tangerang ya. Semoga dari kedatangannya ini Ustadz Ipung Atria dan teman-teman media, Allah lindungi perjalanannya nanti sampai pulang, dan semoga pertemuan yang singkat ini itu membawa kemaslahatan bersama seperti Amin, itu. insyaallah. Tentu saya yakin sekali harus punya cita-cita yang tinggi. Abi walaupun kita sering selek selalu nyampaikan ada visi damai, toleransi ya, itu sering di-repeat, sering diulang-ulang gitu. Kalau ibu sambung kami itu bilang, Abi nggak bosan ngomong kayak gitu. Kayak pikir saya ada sesuatu yang mungkin bisa dipetik di situ. Kalau orang dikatakan bisa paham, itu karena sudah melakukan atau diinputkan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tertanam itu nggak mungkin dikasih ide itu cuma sekali, tapi pasti berkali-kali ya Ustadz ya. Nah, sampai disebutkan itu. Nah, oleh karena itu ya udah, kami juga memang pertemuan ini itu lewat Sadam Abi gitu. Nah, oleh karena itu supaya pertemuan ini bisa berjalan lancar ya tentu Sadam hubungi beliau. Ya. Wah, qadarullah memang baik. Maksudnya diterima dengan baik seperti itu ya. Artinya semoga dari penerimaan yang positif itu kedepannya ada cita-cita yang bisa kita bertahun tolong menolong dalam hal itu kurang lebih seperti itu. Dan Sadam terima kasih untuk Abi penerimaannya yang ramah dan juga teman-teman. Ya saya pikir ayo lebih kita bermuamalah. Seperti itu. Kalau menurut dari Abi dan Mbak Siti silahkan. Oke, saya dulu ya. Saudara-saudara, saya merasa sangat terhormat sekali boleh dikunjungi oleh Ustadz Ipung, dan kebetulan hari ini merayakan ulang tahun putri adiknya Saddam Hussein. Adik lanjut ya. Adik lanjut Golda Meir. Golda Meir itu nama Perdana Menteri Israel. Kalau Saddam Hussein ini
presiden Irak. Idola rakyat Irak. Oh, Irak itu idola rakyat ya. Oh begitu. Bisa-bisa Bisa. abangnya ini ngomong begitu ya. Tapi dia bangga saya kasih nama Saddam Hussein Iya. itu. Berarti bapaknya itu lebih cerdas dari bapak-bapak yang lain. Menemukan nama anak saja itu sudah merupakan anugerah tersendiri. Makanya di mana saya tinggal pasti yang dikenal Saddam Hussein. Mana Saddam Hussein? Bukan saya. Gitu. Dia terkenal sekali. Saya bawa ke sana di Zaitun dia terkenal. Jadi dia sangat terkenal. Masuk di Zaitun itu dia kelas 6 SD itu dia sudah jadi pemimpin semua temannya. Sementara waktu itu saya menjadi kepala humas di pesantren terbesar di Asia Tenggara. Dan akhirnya memang saya harus tinggalkan itu karena saya jadi orang Kristen itu. Nah, putri kami ini umur 4 tahun dan saya senang sekali didatangi oleh Ustadz Ipung. Tidak pernah terjadi model pertemuan seperti ini, apalagi menerima di rumah pribadi, dan semua orang nggak suka menerima tamunya, apalagi kalau sudah masuk Kristen itu menerima tamu langsung dibawa ke rumah itu riskan. Demikian juga ustadz yang lain menerima tamu di rumahnya sendiri juga susah gitu. Tapi pertemuan ini akan mencairkan semua yang pernah mungkin Anda bayangkan si Saifuddin Ibrahim ini orangnya seperti itu, tapi sudah dibuka oleh Ustadz Ipung hanya dari pertemuan awal tadi di depan rumah. Dia sudah merasakan getaran bahwa si Saifuddin Ibrahim ini memang orang cinta damai. Oh iya sekali. Tergetar Ustaz. Getaran hati gitu loh, Dam. Bagaimanapun sekeras apapun khutbah Saifuddin Ibrahim di YouTube itu orang akan berubah pandangan ketika bertemu pertama dengan saya gitu, akan berubah, apalagi dengan istri saya itu ketemu saya langsung dia itu gemetar sendiri. Jadi orang kendangnya sudah habis dia masih joget gitu, padahal sudah nggak ada kendangnya gitu. Jadi itulah seni hidup, ini gaya hidup sedang. Dan kenapa saya ingin masuk Kristen itu karena orang Kristen itu diejek, dihina, gerejanya dibakar, aduh pendetanya dimatiin. Gitu. Saya masuk ke situ dan saya pasang badan. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang lain. Sebenarnya saya ingin menjadi toleransi dan damai. Indonesia ini awalnya hanyalah Hindu, Buddha. Datanglah Islam, datang Kristen. Loh kok yang ribut orang Kristen dan Islam? Mestinya yang marah Hindu dan Buddha. Lalu ngomong ini. Bikin sejarahnya sendiri, bikin teriakan sendiri. Disitulah saya ada sebagai katalisator bangsa Indonesia ini. Saya senang dengan, saya dulu benci Pancasila, saya itu teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu saya dulu dengan teman masih kecil itu SMA. Bapak kalau masih ingat, tapi mungkin Ustadz masih muda waktu itu atau nggak ingat cerita itu. Tahun 83 itu saya sudah bekerja seperti itu. Tetapi saya berubah total dan saya memilih ikut Isa Al-Masih. Gitu. Saking radikalnya dia buktikan nama putra-putra beliau ini Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Ayatollah Khomeini. Tapi dia nggak mau terima itu nama. Tapi nggak apa-apa. Keluarga yang nggak terima sebenarnya. Keluarga nggak mau terima. Saya kasih nama seperti itu. Saking begitunya. Tetapi makin lama sering terjadi gereja dibakar, apalagi bulan Oktober dibom. Aduh, gimana membangun Indonesia yang damai ke masa depan itu? Nggak ada cara lain, saya harus masuk Kristen karena saya bukan pengacara.
untuk membela orang-orang Kristen yang susah ini. Saya pasang badan saya sendiri dan saya ada di dalam itu, di dalam Kristen itu. Biarlah lo ribut-ribut. Nah, mental dari luar itu ketika saya Muslim, gaya itu saya bawa ke dalam Kristen. Sehingga orang Kristen, pendeta-pendeta di Indonesia sekarang pecah dua. Satu mendukung saya, satu tidak pro dengan saya, bahkan tidak mau mengundang saya. Karena ini pendeta radikal. Jangan-jangan nanti gereja saya dibakar gara-gara mengundang Saifuddin Ibrahim. Terus saya bilang, sebelum Saifuddin Ibrahim masuk Kristen, gereja sudah dirusak semua. Apa urusannya dengan saya? Hanya karena gaya saya seperti ini. Tetapi gaya itu gaya di YouTube. Berbeda dengan apa yang saya rasakan setelah Tuhan menjamah hati saya. Berubah total, Ustadz. Berubah total semuanya. Nah sekarang ini seperti Amanah, istri saya, semuanya itu ikut saya sekarang. Ngelihat saya, oh ya, benar gitu. Dan banyak hal yang saya ajarkan. Saya sudah menulis buku-buku. Ini. Oh, ini coba tarik buku ini sayang. Yang mana? Yang ini Saddam Hussein. Nih, dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan. Pikiran saya yang dulu, keyakinan saya yang dulu. Nah, kalau ada kiai bisa jawab ini, saya masuk Islam lagi. Ini gara-gara dia ini. Gara-gara saya. Gara-gara Saddam ini suka musik saya. Gara-gara saya. Gara-gara dia nanya ini, nanya itu. Oh, saya tulis aja buku ini. Walaupun dia nggak mengakunya. Tapi otak saya, walaupun sudah tua, ya masih bisa ingat. Inilah kelebihan saya dengan Saddam Hussein. Oh, gitu. Kelebihan Saddam Hussein ya nanti kalau umurnya panjang daripada saya, itu umurnya panjang. Oke. Jadi luar biasa pertemuan ini, Ustadz sudah bicara ini, bicara itu. Ya mungkin bisa diulas oleh Ibu Siti Amanah. Oke, terima kasih Bang, Pak Ustadz. Udah ada Bi? Udah ada. Sama. Oke. Saya juga berterima kasih, merasa sangat terhormat bisa bergabung di diskusi ini, perbandingan agama. Mungkin ini baru pertama buat saya berdiskusi dengan Pak Ustadz, karena biasanya saya berdiskusinya di YouTube, gitu. Jadi mungkin ini pertama kali diskusi saya sama Pak Ustadz, biar tambah pengalaman saya mengenai perbandingan agama ini. Karena seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, bukan debat, tetapi kita di sini adalah berdiskusi, ya kan, perbandingan agama. Gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana, menurut saya dan Abi bagaimana, menurut Bang Adam bagaimana. Gitu. Nah nanti kita intinya saya sangat bersyukur banget. Karena itulah saya menerima Tuhan Yesus juga, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi saya. Karena Tuhan Yesus sangat bisa membuat saya damai, sukacita. Karena pada dasarnya mungkin saya juga dulu mungkin sampahnya sampah kali ya, punya masa lalu yang kurang baik, tapi Tuhan Yesus angkat saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kasih saya, beri petunjuk, beri kasih yang luar biasa. Dimana saya dulu saya berprinsip lu jual gue beli, tapi kalau sekarang saya akan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu dengan kasih. Gitu, makanya di sini saya bisa berdiskusi tidak dengan emosi, jadi kita berdiskusi dengan baik. Gitu. Itu aja. Itu aja, Bi. Silakan Pak Ustadz mungkin. Nggak mungkin Bu Amanah mungkin menyinggung apa tadi orang Kristen tidak meninggal tidak pakai kafan, sedangkan Yesus pakai kafan. Orang Islam yang melaksanakan ajaran Injil, tetapi prinsip di dalam iman Kristen itu kokoh. Betul. Bukan masalah mati, bukan masalah dikuburkan, lo dimakan, ditelan ular, itu bukan urusan. Tetapi imanlah yang menyelamatkan orang. Jadi apakah keimanan orang itu ketika dia hidup?
Lalu dia mau dikuburkan di mana, nggak dikuburkan atau apa, itu bukan urusan. Itu maksud saya di komen gitu. Oke. Karena ada poin-poin tadi gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi untuk orang Kristen ya, mau seperti yang Abi tadi bilang, ya kan? Kenapa orang Kristen harus pakai jas seperti yang Pak Ustadz tadi, malah yang mengikutin itu orang Islam harus dikafanin gitu ya? Menurut saya kalau jawaban yang itu ya, emang dulu udah ada jas, kasar kan gitu. Tetapi menurut saya bukan masalah pakai jasnya atau dikafanin, itu bukan suatu tolak ukur yang seperti tadi. Karena itu Bu, ini mau dipakai raya, mau dipakai apa, bodoh amat. Karena iman yang sesungguhnya itulah yang penting, kan gitu kan. Dan satu itu, yang kedua, kita itu kembali ke Bapak kita yang ada di surga itu bukan dengan daging. Apakah kita bisa kembali ke surga dengan daging? Tidak, yang jelas pakai roh. Karena kita memang orang Kristen harus menyembah dengan roh dan kebenaran di situ. Makanya bukan harus harus maaf ya bahasa harus dikafanin atau dipocong. Itu gunanya apa? Apakah kita akan ke surga menggunakan kain seperti itu? Tidak. Karena jasad ini pada dasarnya akan kembali ke bumi dan akan dimakan cacing. Iya. Benar nggak? Tapi iman kita lah yang akan dibawa sampai ke surga. Itulah Gitu. perintah Bible. Yes, gitu. Dan di Tuhan Yesus di Injil pun ya ada kan ya, gitu. Itu mungkin makanya. Oke. Jadi kalau begitu kita bolak-balik, ini bola ini nggak akan habis. Betul. Gitu. Ya. Tetapi bagaimana kita membangun masa depan bagi bangsa ini dengan menyiapkan orang-orang yang mampu hidup toleransi dan damai di dalam masyarakat. Kenapa orang Kristen harus membangun sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi? Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN. Takut dibully. Makan babi ya lo. Anak kita sudah ketakutan di situ. Makanya Saddam Hussein memang sekolahnya di sana. Dia Muslim. Anak saya yang lanjutan ini Golda Meir, maka harus disekolahkan di sekolah Kristen. Takut kita titip di TK-nya sono, karena akan dibully, Pak Ustadz. 100% dibully. Dibully habis. Dibilang, lo makan babi ya? Loh. Kenapa? Karena di sana di rumah tangganya itu sudah diajarkan seperti itu. Sementara orang Kristen beda pengajarannya, nggak sampai ke sana. Lo mau makan apa saja ya makan. Bukan urusan makan itu. Surga bukan urusan makan dan minum, tapi sukacita dan damai di hati. Nah, saya kembali lagi, kenapa orang Kristen tidak menitipkan anaknya di SD? Takut, Ustadz. Nah, ini suara saya yang harus saya sampaikan. Kita takut masukin SMP, sekolah negeri, SMA negeri. Mungkin kalau di perguruan tinggi kita sudah tidak bermasalah. Tetapi sekolah SD itu adalah sekolah, semua orang kalau ditanya masa sekolah yang paling indah itu apa? SD. Sekolah dasar negeri. Sekolah dasar itu kita ketemu dengan guru-guru yang baik. Nah, sering SMP itu tidak menyenangkan dan SMA itu tidak menyenangkan karena sudah mulai berpikir yang lain. Maksud saya bukan masalah ini sekolah atau tidak, tetapi bagaimana kita menyiapkan sekolah pendidikan yang baik untuk masa depan ini, agar bagaimana kalau agama tidak kita ajarkan di sekolah-sekolah ini. Biarlah agama diajarkan di masjid, di gereja, biar mereka nyaman di sana. Bagaimana mereka mampu hidup toleransi damai mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga sekolah-sekolah ini akan menyiapkan orang-orang yang sangat bagus. Contoh Paul Zhang itu dibully sejak SD, lalu dia lari ke luar negeri. Dari SD, SMP dibully, SMA dibully. Nah, begitu dia punya kesempatan lari ke luar negeri, ngomong kasar, bongkar, menghina, gitu. Saya sudah disiapkan untuk lari ke luar negeri. Saya nggak mau. Saya tetap ada di Indonesia karena saya cinta dengan negeri ini.
Saya suka dengan negara ini. Nah, bagaimana pemerintah ke depan ini kalau begitu menyiapkan sekolah-sekolah ini untuk nyaman semua elemen bangsa, sekolah nyaman di SD, SMP, SMA. Sehingga kita akan melahirkan anak-anak yang penuh toleran dan damai. Ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Jangan mengajarkan. Ini kan Islam dengan Muslim itu sudah beda jauh. Apa yang diajarkan oleh Ustadz sekarang ini, itu belum tentu Islam. Beda loh Islam dengan Muslim. Islam itu sebuah ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nggak ada Syiah, nggak ada Sunnah, Sunni nggak ada keributan. Demo di pengadilan seperti waktu saya itu bukan Islam. Lalu dia membawa-bawa, wah takbir. Itu sangat menghina agamanya sendiri. Nah, itu saya maksud. Antara Islam dengan Muslim itu sudah beda. Muslim yang tahun 2020 dengan Muslim tahun 80-an beda jauh dengan sekarang, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita meretas pergaulan, pengajaran yang sekarang ini untuk kita siapkan anak-anak mereka punya masa depan yang indah di dalam sekolahnya masing-masing, sehingga orang Kristen ini tidak mengambil uang banyak, mengeluarkan biaya yang besar untuk sekolah anaknya. Polda Merah aja sekolahnya sekarang 1 bulan 1,5 juta. Nah, itu kan memberatkan. Lah, kalau dia masuk di SD, di TK biasa, kenapa nggak boleh? Kenapa harus membayar mahal untuk sebuah pendidikan yang sama dan di tingkat yang sama? Inilah yang mau kita siapkan itu. Nah, bagaimana pembicaraan kita Ustadz dengan si pendeta Saifuddin Ibrahim ini, kita mengangkat isu yang sama untuk membangun itu. Nggak usahlah kita kejar-kejar umat, suruh syahadat, suruh angkat tangan terima Yesus, nggak usah. Biarin aja lu, mau kafir, mau apa kek. Penting hidupnya itu mereka punya masa depan yang indah. Kita lihat sekarang China. Itu nggak ada agama di situ. Jadi makanya Muslim Uighur itu nggak ada satu orang teroris pun di sana, dan tidak ada yang ribut masalah agama di ini. Al-Quran Mandarin itu ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan, dengan mematikan orang, waqtuluhum haitsu taqiftumhum, itu dihapuskan dalam Al-Quran Chinese. Dan Muslim Uighur itu 50 juta. Bagaimana membangun ekonomi? Yang penting anakmu makan, bisa sekolah. Sekarang kehebatan China ini sudah mengalahkan Amerika. artinya Dalam hal ekonomi. Ini kan perang ekonomi semuanya. jadi Lu ribut masalah agama nggak ada gunanya. Nah gitu. Itu kira-kiranya Bang. Bagaimana kita membangunnya sekarang, dan nggak usah lah nama Saddam Hussein membangun Deng Xiaoping, ya itu boleh diganti nama kita daripada namanya serem gitu. Oke, luar biasa. Memang kalau Abi kamu itu punya pandangannya tuh bikin kesel juga kadang-kadang ya. Kalau tadi kita mau perang, nanti kita adu panco. Tapi untuk apa panco? Tetap kamu yang kuat karena umur kamu. Ah ini. Tapi bagaimana kita punya pandangan yang sama? Nggak usah lagi ngomong agama. nggak usah Agama ini sudah membunuh manusia lain dari beribu-ribu, darah sudah bercecer dari zaman ke zaman. Lu mau ngomong apa lagi? Jadi kalau kita mau ribut itu, mestinya orang Hindu dan Buddha yang ribut. Kenapa orang Kristen dengan orang Islam yang ribut hari ini? Nah inilah keadaan yang tidak wajar, yang harus kita bangun ulang, yang harus kita renungkan ulang. Tetapi bagaimanapun cinta kepada agama ini diperlukan. Tapi jangan sampai yang tadi, seperti yang kata Ustadz tadi, kalau kita harus begini. Ya, saya ingat teman saya Pak
Ustadz Insan Mukoginta itu ketemu langsung itu, wah ini orang orang damai ini, makanya saya permainkan dia gitu. Saya lawan gitu. Enggak taunya saya ini adalah ya bercanda semuanya gitu, walaupun ya bercanda tapi serius. Sehingga beliau tidak mau ketemu saya lagi. Ya mungkin ini cucu Insan Mukoginta ini dalam rohaninya, ya nggak apa-apa. Bapak jasmaninya saya, tapi cucu rohaninya Insan Mukoginta, nggak apa-apa, nggak ada urusan bagi saya. Pandangan dan kebenaran hidup inti. Jadi ini apa maksudnya? Kenapa orang itu disunat atau tidak disunat? Daripada disunat maling, disunat tapi maling, nggak ada gunanya. Ya sama, daripada ke gereja terus maling. Nah gitu kan. Iya. Berarti kan nyerangnya udah beda. Bukan, gini mungkin. cara nyerangnya itu bukan nyerang fisik dong. Ini jadi seluruh ungkapan hukum-hukum Taurat itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Tidak perlu digunakan. Lalu dikatakan begini, Galatia 2 ayat 19, aku telah disalibkan bersama Yesus Kristus. Jadi kalau saya ini sudah disalibkan, untuk apa hidup saya? Maka kehidupan saya sekarang ini adalah kehidupan melayani dan menghormati. Hormat kepada Saddam Hussein, hormat, walaupun anaknya sendiri. Jadi kalimatnya tadi jangan dibalik. Kalau kamu balik lagi, TikTok, nggak habis-habisnya. Lebih tepat kamu yang mulai siapa? boleh. Jadi gitu kira-kira Ustadz. Terima kasih banyak ya ini untuk mungkin ada yang diajukan. Bukan, kita bicara lagi yang ada topik-topik yang lain, hal-hal yang lain asik lagi. Nanti kita boleh kita datang nanti untuk kapan nanti. Siap. Yang jelas kami insya Allah akan mengundang Abi Saiful Ibrahim dan tim. Monggo nanti kami akan berikan undangan untuk bisa hadir ke tempat kami. Insya Allah dengan diskusi yang damai seperti ini kan menyenangkan. Kemudian soal toleransi, ya. Toleransi itu harus dijunjung tinggi karena negara kita ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip toleransi itu. Kalau toleransi tidak dijunjung tinggi maka hancur ini negara. Nah, begitu. Nah, toleransi sendiri adalah saling menghormati, bukan saling mencampuri. Ya, itu harus kita kotak ya. Kita kotak, berikan kotak yang besar ya, bahwa toleransi adalah menghormati, bukan mencampuri. Beda konteksnya antara menghormati dengan mencampuri. Nah, toleransi ini seringkali kadang juga karena dibuat kebablasan. Dibuat kebablasan, akhirnya muncullah ajaran baru namanya ajaran semua agama adalah sama. Nah, ini sebenarnya tidak benar karena di dalam Kristen juga prinsip semua agama sama adalah salah. Karena kalau semua agama adalah sama, maka Abi Saiful Ibrahim besok saya minta syahadat masuk Islam gitu. Sama, nanti kan? lusa balik lagi Kristen. Nanti hari Senin masuk Hindu kan gitu kan. Karena semua agama adalah sama kan begitu. Jadi Tapi boleh juga saya pikir supaya karena ini gado-gado. Pancasila ini sudah menyiapkan menu yang indah, yaitu menu 5 tadi. Tapi terusin dulu. Kamu jangan begitu dong, Saddam. Kamu itu sudah panas dulu kan. Biar pemirsa aja yang menilai. Ini Saddam nggak diem aja kan, cuma bahasa tubuh. Nah, itu maksud saya kita boleh besok agama Islam, terus masuk lagi Hindu, masuk Kristen. Nanti setelah dia putar-putar gitu, mana dia berhenti gitu, nggak apa-apa. Boleh, iya kan? La ikrah fid. 6. La ikrah fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wah. Makanya saya masuk Kristen sekarang. Oke. Siapa tahu Karena masuk Islam. Nah, itu siapa tahu. Siapa tahu kamu dibaptis. Atau kalau bukan kamu, Erdogan. Oh gitu. Jadi pendeta. Nggak apa-apa. Iya.
Terus dulu. Jangan panah. Ini memang bapaknya Saddam itu suka motong-motong gitu. Jadi mari prinsip Ustaz. semua agama adalah sama itu adalah prinsip yang kebablasan. Karena itu juga tidak bisa diterima. Secara akal sehat juga tidak bisa diterima. Contoh begini saja, ketika ada umat manusia masuk surga, begitu kan? Ada orang Muslim di situ masuk surga, kemudian bertanya kepada saudara-saudara yang lain masuk surga. Anda dari mana? Oh, saya dulu pejabat anggota DPR. Terus koruptor, suka maling uang rakyat. Terus kok bisa masuk surga? Karena ini kita semua agama adalah sama. Saya sudah diampuni oleh Yesus kan begitu. Tapi di Islam kena hisab itu. Gitu. Jadi Anda siapa? Saya ini dia bilang Bapak, dia tukang perkosa, dia tukangan begal orang begitu kan. Kok bisa masuk surga? Iya, karena saya telah diampuni oleh Yesus kan begitu. Karena saya beriman kepada Yesus, saya masuk surga. Nah, akhirnya yang bertanya tadi bingung. Oh, ini tadi ada koruptor, ada maling, ada tukang perkosa masuk surga karena beriman kepada Yesus. Tahu dulu gitu saya ngelakuin apa saja kan enak kan begitu. Jadi prinsip semua agama adalah sama, batal dengan konsep yang akal sehat seperti ini. Nah, toleransi yang benar itu adalah toleransi yang saling menghormati. Tidak boleh ada bullying tadi yang disampaikan oleh Abisa bin Ibrahim, bahwa saling bullying, kamu tukang makan babi, itu tidak boleh. Atau bahkan yang lebih parah adalah menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain. Karena dalam Islam tidak boleh menghina Tuhan orang lain, karena dia akan membalas, membalas menghina Tuhan kita sendiri. Nah, itu namanya dendam kesumat yang terus itu berapi di dalam hatinya. Nah, itu makanya menghina Tuhan orang lain itu tidak dibenarkan, dan itu masuk dalam ranah penistaan agama. Termasuk orang Islam itu juga. Ya. Kalau Golda kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Ya. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Sampai harus seperti itu, Bi. Mana itu yang bully? Nggak bisa. Ya. Ini luar biasa ini, Saddam Hussein ini nggak salah kasih nama Saddam itu ya. Wah, Presiden Irak nggak bisa benarkan itu. Ya, makanya dalam kaitan inilah saya menyesalkan tindakan Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Dia bilang di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil nengoknya ke kanan apa kiri tadi? Cuman apa? Sangi ngeledek seperti itu, lalu dia memanggil haleluya, haleluya. Omongannya seperti itu nggak akan bisa dihapuskan ratusan tahun ke depan. Gitu. Dan salib itu lambang kehormatan di dalam kekristenan. Coba kalau saya yang ngomong, MKC sekarang ini masuk ranah yang mengerikan, tapi tetap bela itu MKC. Daripada perintah boleh matikanlah orang menurut kamu sesuka hatimu. Nah, kalau ikuti itu apa yang terjadi, Bang? Sepotong ayat lagi baca itu. Bukan sepotong ayat, jangan dipotong-potong. Ayat 191 bacanya hanya waktu hum haysakitumuhum. Lanjutkan, tetapi nggak ada nabi kayak begitu di dalam Alkitab yang menyuruh kayak begitu, Bang. Ada di kitab Samuel banyak. Kitab Samuel itu adalah musuh Yahudi yang sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Dan nggak ada lagi itu. Itu adalah suku yang sudah habis dan tidak ada lagi. Orang Yahudi nggak pakai lagi ayat itu. Itu namanya perjanjian lama. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi,
seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu Dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam harusnya gitu. panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Nanti jangan lari ke sana karena nggak akan selesai. Saya ngomong begini. Saya tambahin dikit, namanya manusia. Ustadz sama Bang Sadam nih. Iya. Kalau Bang Sadam tadi bilang itu ngambil sepotong hanya ayat, dan kata Pak Ustadz tadi mengenai merampok segala macam tadi Iya. Bagaimana dengan hadis Sahih Bukhari 6274? Iya. Di mana di sini mungkin Bang Sadam atau Pak Ustadz bisa dilihat di hadis Bukhari 6274 di mana saya bacakan ya, artinya according to Rasul SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang-orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia minum khamar ketika minumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Di sini adalah Sahih Bukhari, adalah hadis 9 sahih ya. Ya, di sini aja tadi Pak Ustadz bilang, maaf nih Pak Ustadz saya ngomong. Pak Ustadz tadi bilang, saya mencuri sudah diampuni Tuhan Yesus. Ngomongnya kan gitu kan. Nah, tetapi di Islam tidak seperti itu. Lah bagaimana di sini sabda Rasul yang tertulis di Sahih Bukhari? Definisinya adalah berbeda, konsepnya, perspektifnya beda. Jadi seorang beriman tidak akan mencuri. Tetapi di sini orang yang belum tentu. Di sini tertulis ya, tidaklah berzina kalau dalam keadaan beriman. Bukan. Coba dibaca lagi. Coba ya. Tidaklah. Rasul SAW tidaklah berzina orang yang berzina. Nah, orang yang berzina. Nih di sini jelas ya. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Berarti orang berzina tidak dibilang berzina kalau beriman. Saya berzina, Bang Sadam berzina nih. Tapi dalam keadaan saya percaya, saya sholat, berarti tidak berzina. Apakah seperti itu, Pak Ustaz? Definisinya beda. Definisinya adalah bedanya di mana, Pak? beda. Jadi yang pertama ya, nanti kita lihat dari kalimat bahasa Arabnya ya. Itu PR buat saya. Iya, Tapi kalau perspektifnya nanti kita akan jawab saat pertemuan kedua. Oke, Pertemuan kedua. Boleh. Namun dari perspektif kami dari itu bahwa orang yang beriman itu tidak akan melakukan berzina. Orang yang beriman pasti tidak akan melakukan mencuri. Begitu. Jadi definisi yang disampaikan berbeda. gitu. Seperti itu. Apakah ini salah gitu? Tapi di sini tertulis jelas dan ini di hadis. Ya nanti Sahih. kita lihat secara tekstual ya, Boleh. PR juga, dan kita lihat juga nanti apakah itu memang benar hadis yang sahih atau tidak. PR buat kami ya. Sejatinya. Iya. Sejatinya apa yang kita bicarakan ini sudah banyak yang melebar ya. Gitu. Dari yang kemudian diskusi bincang-bincang hangat, tetapi memang inilah manusia yang memiliki keberpihakan. Saya yakin manusia nggak bisa netral. Mobil netral nggak jalan kok. Saya boleh motong dikit? Boleh sekali. Saya menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, Iya. ya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. 19. menyuruh membunuh orang. Pasal? Pasal 19 ayat 27. Oh ya, 27. Namun mereka membenci Bukan. Lukas. 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Coba. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil.
juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seterusku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus, dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Enggak, tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Jelas sekali, di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Iya. Ustadz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen, akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin, Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Gitu. Itu karena cinta Yesus itu. Ini pernah menjauh dari saya. Tetapi si Saifuddin Ibrahim ini bagaimana bang bapaknya? Tetap cinta sama anaknya. Tetapi gara-gara saya masuk Kristen ini dimusuhi orang sebima, orang di mana-mana dimusuhin. Bahkan mungkin juga hanya karena saya ini ayah yang baik, memang baik sih. Lu bilang saya bukan baik, bahaya kamu. Oh baik, ini itu kan. Nih, udah, nanti ayat ini dulu. Saya jawab ayat ini dulu satu persen. Ini. Iya. Jadi masing-masing. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ini judulnya Bu Ustadz. Nih. Nah, judul Alkitabnya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jadi judul perikop ini bukan membawa pedang. Nah, setiap orang Kristen, setiap orang Islam yang masuk Kristen, ini dimusuhi sama keluarganya di Demak sana. Tetapi bagaimana dia berubah total? Nah, ini maksudnya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Lalu jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dia nggak damai kalau sudah berhadapan dengan keluarganya yang dulu. Saya juga ribut kalau saya punya anak itu begini. Sebenarnya saya cukup damai. Tetapi bagaimanapun saya, anak saya Fikri, Saddam, dan Qaddafi, saya rangkul kembali. Maksudnya damai itu bukan begitu. Oke, jadi gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian baru di mana Yesus menyuruh membawa pedang. Kalau ada ayatnya, saya masuk Islam lagi. Ini ayatnya sudah saya jelaskan. Penonton ini saksi saya. Pedangnya itu berarti hiasan. Kiasan. Ya kiasan. Ada tuh pedang hiasan juga. Hiasan.
Subhanallah. Jadi orang yang paling akan membuat kita untuk itu kan keluarga kita sendiri. Memisahkan ayah dari anaknya, ibu dari anaknya. Saya masuk menerima Tuhan Yesus. Mama saya bilang dunia akhiratlah segala macam. Itu ibu saya. Berarti saya dipisahkan dari ibu sama saya kan. Gitu loh. Itu adalah pedang rohani. Gitu loh. Dalam arti pedang rohani seperti apa? Kan gitu kan? Karena apa? Kita kembalikan di sini kan ayat seterusnya ada, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku tidaklah layak bagiku. Itu seperti yang Abi tadi bilang, si Saddam Hussein secara daging anak Pak Saifuddin, mungkin secara rohani setujunya sih Mogo Gintar seperti itu tadi. Karena kita memang akan kembali ke Tuhan Yesus itu secara rohani, bukan secara daging ini. Gitu. Persoalannya adalah ketika kalimat rohani ini kita elaborasi secara fakta, secara faktual, ada pedang rohani, ada nikah rohani, sunat rohani, kemudian ada makan rohani, nanti ada puasa rohani. Ada makan rohani itu bagaimana kira-kira? Kalau makan rohani, Ustaz? Kalau Saddam Afan, astagfirullahaladzim, Ustaz. Iya. Saya sangat mengerti betapa apa yang kemudian Saddam ucapkan pada hari ini itu, walaupun kemudian dibungkus kita kemudian membahas perbandingan agama bukan di segi penistaan, tentu bagi mereka karena Allah kasih kepala beda-beda, artinya cara berpikir beda-beda, tetap akan ada yang sakit hati. Kita bisa sepakati itu. Nah, oleh karena itu kalau Saddam mau menilai, yang kemudian ada di sini adalah ya kita mau bahas solusi toleransi itu bagaimana. Tadi kita mungkin boleh ini astagfirullah nih Ustaz, minta maaf. Tadi kan kita jadinya main pingpong nih. Iya. Gak selesai sepertinya. Tapi walaupun main pingpong tetap ada hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita nggak bisa main pingpong sepanjang hari itu. Tang. Pasti ada yang jatuh gitu. Tetapi kejatuhan bola pingpong itu bukan sebuah kejatuhan sebuah agama. Iya. Tapi bagaimana? Kamu kok panggil kok saya Ustadz itu? Abi begitu loh. Iya, Abi. Iya, tadi Ustadz katanya. Oh iya, boleh lah. Mungkin mau berubah pikiran, tapi Saddam mau fokus. Ngapain saya berubah pikiran? Emang saya mau gila? Enggak dong, Saddam. Iya. Jadi disitulah Saddam itu sebagai bapaknya itu. Kalau saya ini kunci mati, dia gitu. Tapi dia itu sopan gitu. Karena perkawinan saya dengan orang Jawa ini. Jadi antara orang Bima dan orang Jawa lahirlah Saddam Hussein ini gitu, Ustaz. Orang Bima itu temperamental, orang Jawa itu ya piye meneh gitu. Lanjut. Nah. Ya udah, kita serahkan saja yang paham rohani. Saya mundur lah kalau udah rohani. Gimana Bi rohani? Coba Bu Amanah tambahkan sedikit dulu. Oke, rohani. Apakah kita ini hanya cuman daging? Pasti kita ada rohnya. Ya. Bapak pasti ada rohnya, Pak Ustadz. Bang Saddam pasti ada rohnya. Ada. Mungkin nggak sih dalam arti makanan rohani? Makan rohani itu dalam arti terus makanan seperti ini nggak? Ini namanya makanan jasmani kita. Makanan rohani adalah membaca firman, berpuasa. Seperti yang saya singgung tadi, Pak Ustadz bilang, oh Kristen puasa, nggak puasa, Islam puasa. Berarti kata siapa Pak Ustadz? Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Kenapa saudara-saudara kita dari Kristiani tidak berpuasa? Tadi yang Pak Ustadz bilang tadi. Karena tidak menentukan bulannya, tanggalnya, tetapi puasa tetap ada. Gitu. Saya kalau puasa Pak dari jam 10 malam sampai jam 6 dan nggak ada istilah sahur. Dan kita ada banyak kita puasa seperti Puasa Esther. Puasa Esther juga ada, puasa Daniel juga ada. Bahkan Tuhan Yesus puasa 40 hari dari saat di padang gurun. Gitu. Bukan berarti kita nggak puasa. Kita ada puasa. Tapi kita nggak harus dikasih tahu harus bulan Ramadan sebulan lagi atau apa, nggak perlu seperti itu. Bahkan di saat kami puasa pun
Dalam satu rumah pun kita nggak perlu tahu. Bukan harus warung ditutup dong, harus menghargai orang puasa. Nggak perlu kayak gitu. Kalau bisa rambut kita diminyaki biar kelihatan segar dan orang lain tidak perlu. Bahkan dalam satu rumah pun nggak perlu tahu kita puasa. Itulah makanan rohani, baca firman, dan ada lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya nikah rohani bagaimana? Nikah secara rohani. Iya. Ya kan, kalau gini, sekarang kita mau membahas pernikahan ya Iya, Pak Ustadz ya. iya. Kita menikah secara jasmani juga kita harus nikah juga secara rohani. Kalau di Kristen tidak ada perceraian Pak. Tidak seperti di Islam boleh bercerai, boleh poligami. Bahkan itu pun dicontohin sama Rasulnya. Gitu. Mungkin Bapak bisa buka nanti di Tafsir Qurtubi volume 14 nanti halamannya nanti saya lihat di sini. Bahkan di situ Rasul pun boleh kok menikahin anak dari menantunya sendiri. Zainab bin Jahsy, istri dari Zaid, anak angkat dari Muhammad. Anak angkat. Ada hubungan darah? Nggak masalah Ada itu kan? loh. Ada Tapi kan hubungan waktu darah. itu kan akhirnya mau apa si Zaid Ada itu? hubungan darah. Bentar. Si Zaid itu Bang, akhirnya namanya apa? Zaid bin Muhammad. Setelah saat Muhammad Karena menginginkan, kedekatan. bentar Bang, saat Muhammad menikahi Zainab menginginkan, Allah turunkan wahyu agar si Zaid meninggalkan, padahal itu walaupun bukan. Apakah itu yang namanya suri tuladan menginginkan anak mantunya? Satu. Bahkan Rasul pun menginginkan apa yang dilihatnya harus dikasihkan ke Rasul. Apakah itu yang namanya suri teladan? Maaf nih Pak Ustadz, saya menanyakan. Gitu. Pak Ustadz bisa buka di Qurtubi volume 14. Jadi ini Oke. gimana? Mau Gitu. dibawa ke arah kemana? Udah itu Ya, aja. kalau mau saya jawab panjang. Iya, nggak masalah. Ya, kalau kita itu hentikan bukan biar ini apa? Iya. bukan tensi pembahasan sekarang. Hanya untuk menjelaskan soal ada semacam pernikahan yang namanya pernikahan rohani. Kalau orang mengatakan ada pernikahan rohani di dalam Kristen, ya maksudnya kita satu roh, gitu, satu roh menyatu, gitu. Bukan berarti perkawinan rohani yang itu yang dimaksud lagi perempuan, gitu. Tetapi dia kalau satu rohani dengan saya, ya sudah menikah rohani dengan saya. Sana rohaninya sama Saddam, satu rohani dengan saya, itu sudah satu roh. Makanya misalnya di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhannya. Itu sebagai dalam pengertian dalam hal berdoa, bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, benar menyembahnya dan juga rohnya yang sama. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang disebut dengan Roh Kudus yang akan selalu mendampingi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang akan menegur, lu salah begitu, gitu. Jadi setelah dia melakukan hal-hal, dia nanti ditegur oleh rohnya, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Kudus itu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, in the name of Christ, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah disampaikan itu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan. Saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Roh Kudus selalu mengingat, ntar jangan begitu. Atau tiba-tiba saya salah ngomong apa tadi waktu ketemu dengan Ustadz Ipung tadi ya. Nah, diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Dalam hal apa? Dalam hal benar nggak penyampaian kamu itu. Atau saya pun akan ditegur. Tadi saya emosi, mestinya Saifuddin Ibrahim kok sama aja ketemu dengan Ihsan Mukogintang, mempermainkan pertemuan, padahal orang itu jauh dari. Itu Roh Kudus akan mengingatkan saya. Nah, saya itu bisa berubah begini nih, melakukan latihan-latihan. Kenapa? Karena memang saya orang temperamental dulunya.
Kalau saya boleh jadi orang Kristen seperti ini, itu karena Roh Kudus tadi. Nah, inilah fungsi roh. Siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia adalah anak-anak Allah. Jadi siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi bukan Yesus saja anak Allah. Siapa saja yang ditegur, yang dipimpin oleh Roh Allah itu, dia adalah anak-anak Allah. Saya bisa mengatakan diri saya sebagai anak-anak Allah kalau saya sudah mampu mengendalikan emosi, mengendalikan semuanya itu. Pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Demikian juga dia umurnya segini, saya segini, saya lebih tinggi voltase kekerasannya. Nah, Roh Kudus itu akan menolong, membantu. Kita lihat beliau sangat ramah ya. Jadi saya di luar ekspektasi ya, datang begitu di sini dan beliau ternyata tidak seperti yang di YouTube ya. Iya, video enggak. Nah, yang berkaitan dengan banyak roh itu Alkitab banyak, tetapi di dalam Al-Qur'an kan ditanya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Orang-orang Kristen, orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, tentang roh ini tidak banyak dibicarakan di dalam Al-Quran, tetapi Alkitab ini ayatnya mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi meskipun ada perintah begini-begini yang di dalam Perjanjian Lama tentang berperang, Perjanjian Baru di stop, nggak ada satu ayat pun. Bahkan saya kalau menantang tadi, kita bisa lihat itu Ustadz, bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, itulah gambaran terakhir yang mestinya diteladani oleh orang Kristen. Orang Kristen itu meneladani yang pertama adalah Perjanjian Baru, yaitu kehidupan Yesus. Tentang Perjanjian Lama adalah mengambil cerita dan kisah-kisah yang Perjanjian Lama untuk menyesuaikan diri saya sekarang ini, si Saifuddin Ibrahim. Kenapa tadi di bawah saya bilang, saya hanyalah anjing mati di hadapan kalian, di hadapan semua orang. Saya hanyalah anjing mati, nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi kalau saya hidup sekarang ini, kemurahan Tuhan. Itu karena ada cerita di Perjanjian Lama, yaitu omongan dari cucunya Saul, Mephiboset. Kata Mephiboset kepada Daud, siapakah saya ini, anjing mati di hadapan engkau, hai Raja Daud. Dan itulah yang membuat Raja Daud mengambil keputusan untuk memberikan seluruh ladang nenek moyangnya kepada Mephiboset. Kenapa? Karena dia sudah merendah serendah-rendahnya. Saya hanyalah anjing mati di hadapan kamu. Nah, saya sekarang menempatkan diri saya di hadapan siapa saja. Saya hanyalah anjing mati. Nah, supaya saya habis kehormatan, saya nggak punya kehormatan lagi, nggak punya harta kekayaan, saya nggak punya apa-apa lagi. Begitupun saya sama anak saya harus melakukan yang terbaik kepada anak saya. Walaupun di dalam hal ini kita sering debat ini sama Saddam Hussein ini. Kamu bikin lagi buku satu lagi, kita debat lagi, satu buku lagi nanti muncul, Masya Allah, ribut lagi. Tetapi cinta saya kepada anak saya tidak pernah berubah. Nggak ada perubahannya. Masya Allah. Kenapa? Karena Injil ini mengubah saya totalitas. Ya mungkin kalau saya masih di sana dulu, ini anak ini sudah dewasa, biarin aja. Tapi saya tetap memberi kenang-kenangan di dalam hidup saya untuk anak-anak saya, semuanya. Saya berjanji begini-begini, nanti kalau saya kaya awas ya, gitu. Oke. Baik. Terima kasih Ustaz. Boleh tidak menambahkan sedikit terkait, karena menjawab bukan bertanya, menjawab dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Amanah. Kalau bab poligami sudah banyak berserakan di sana jawaban ya.
Di internet banyak sekali jawaban. Silakan dicari sendiri. Poligami dalam Islam itu apa hukumnya dan lain sebagainya, kenapa harus ada poligami dan semacamnya. Kemudian soal hukum bercerai. Dalam Islam kenapa diperbolehkan ada hukum bercerai? Ini perlu saya jawab. Dalam Islam hukum bercerai adalah diperbolehkan, tetapi Allah sangat membenci. Itu konteks penting ya. Diperbolehkan, tetapi Allah sangat membenci. Berarti itu adalah hal yang sangat urgent ya. Artinya diperbolehkan ketika itu sudah menjadi masalah yang pelik ya, dan itu harus terpaksa untuk bercerai, maka diperbolehkan bercerai. Tapi Allah sangat membenci perceraian. Nah, suatu ketika saya dulu pernah memiliki perusahaan konseling, Abi. Konseling melayani banyak lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Kristen. Ya. Saya masuk ke sebuah sekolah Kristen untuk melayani konseling. Nah, suatu ketika saya melayani antrian konseling satu persatu dari para orang tua dan beserta anaknya. Datang antri, ya. Antrian pertama saya panggil, kemudian saya bertanya, ini dia menceritakan tentang permasalahan anaknya. Biasanya anak bermasalah itu karena orang tua. Itu kunci sudah. Anak bermasalah itu karena orang tua. Ada aja orang tuanya bermasalah, pasti anaknya bermasalah. Nah, sehingga saya sampaikan kepada ibu, Bu, ini anak bunda ini bermasalah karena bapaknya. Saya bilang, kemana bapaknya? Bapaknya tidak punya bapak. Loh, maksudnya nggak punya bapak? Meninggal? Tidak. Bekerja jauh? Tidak. Kemana? Ya ditinggal gitu aja. Gitu. Akhirnya saya mendapatkan fakta baru. Maksudnya ditinggal begitu aja. Saya belum enggak. Antrian berikutnya sampai saya mendapatkan lebih dari 5 kali ya, 5 konseling yang mendapatkan hal yang sama. Anak tidak punya bapak, ditinggal oleh bapaknya, menggantung. Dia menjawab menggantung gimana? Ya menggantung, tidak pernah pulang bapaknya, ya tidak bisa bercerai juga. Nah, ini persoalan tidak boleh bercerai ini akhirnya seperti itu. Jadi bapaknya kabur dengan wanita lain dan istri yang ini digantung begitu. Nah, ini persoalan dari kelemahan hukum tidak boleh bercerai. Nah, sehingga ada banyak persoalan dalam rumah tangga ya. Kita tidak tahu permasalahan dari tiap orang. Ada permasalahan begini, ada laki perempuan menikah. KDRT juga. KDRT, ternyata si laki-laki temperamen, memiliki sikap bawaan natural itu suka temperamen, hasrat untuk membunuh begitu. Nah, sehingga kalau tidak bercerai ini si wanita tersiksa selama hidupnya. Sehingga mau tidak mau akhirnya bercerai. Kalau tetap bersama, mudarat atau ininya lebih tinggi. Wah, iya betul. Ada juga begini, kisah ini pernah kejadian, ada laki sama perempuan menikah. Nah, ternyata si laki-laki ini gay. Begitu. Nah, perempuan mau tidak mau kan ternyata suaminya bermasalah begini kan, mau tidak mau kan tersiksa si wanita ini kalau tidak bercerai kan dengan. Nah, itu dalam Islam kenapa alasannya diperbolehkan hukum bercerai. Namun perceraian adalah yang paling dibenci oleh Allah, dan maka dari itu sebelum menikah dalam Islam ada proses namanya ta'aruf. Ta'aruf ini harus penting untuk bagaimana saling tahu sama tahu ini si calon ini bagaimana itu penting. Nah, seperti itu barangkali itu jawaban Abi. Ya, terima kasih. Insyaallah, barakallah. Barakallah. Ini Saddam ini bermasalah. Bagaimana, Sa? Bermasalah karena saya masuk Kristen. Jadi itulah masalah dia. Begitu, Bi. Subhanallah, kata Saddam. Oke, Abi, kalau Saddam berpikir Saddam ini memang benar-benar dididik sama Ustadz Insan, karena memang kondisi yang terjadi seperti itu. Yang paling Saddam ingat adalah bagaimana kemudian memperkenalkan ayat surat Luqman ayat 15, sekalipun berbeda keyakinan, bil ma'ruf, harus perlakukan dengan baik. Memang
dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri Ya, punya karena- pendapat seperti ini, punya Karena pendapat agama, seperti ini. makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Ya, nah akhirnya Saddam kembali kepada nasihat beliau seperti itu, dan Saddam merasa kalau boleh jujur lebih baik seperti itu. Jadi lebih baik Ihsan Mokoginta daripada saya. Lebih baik. Nah kalau misalnya nggak lewat perantara Ustadz, Saddam nggak kesini loh, Abi. Oh begitu. Gimana kumaha? Wah, teganian kamu ya. Nah artinya nih Saddam tuh sebenarnya pengen menukil dari permasalahan yang mungkin ada hari ini, yaitu kita membahas toleransi yang tidak pernah berkesudahan tetapi nggak pernah selesai. Kalau Saddam kemudian ingin menawarkan, sebenarnya yang terjadi itu kita punya pokok masalah, dan kita ini nggak menganggap pokok masalah itu common enemy. Kita menganggap enemy itu adalah ya mungkin di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh kelompok kita sendiri, dan yang lain itu. Nah akhirnya kalau misalnya Saddam berpikir ini tuh sebenarnya di dalam kita mempelajari agama, itu ada kesalahan yang saya bilang nggak sepenuhnya salah, tetapi menurut Saddam ada sesuatu yang lebih efektif. Di dalam Saddam kemudian belajar agama, itu dulu kalau misalnya pakai cara dulu waktu SD, SMP, SMA, selalu berputar dengan what and how, apa dan bagaimana. Apa itu Islam, bagaimana cara berislam. Apa itu sholat, bagaimana caranya sholat. Apa itu berpuasa, bagaimana caranya berpuasa. Tapi outputnya adalah nanti ada pelajaran yang lebih tingkat lagi. Apa itu toleransi dan bagaimana cara bertoleransi. Nah, Saddam bilang nggak salah itu, metode belajar seperti itu. Tetapi akhirnya kita melihat ternyata yang terjadi adalah orang ngerti apa itu pengertian toleransi, bagaimana cara bertoleransi tapi nggak bertoleransi. Apa itu mungkin di agama Saddam nih ya, apa itu sholat, bagaimana cara sholat, Nah, tapi nggak sholat. sekarang menurut kamu bapakmu ini toleransi tidak? Nanti dulu, kita bisa Nah, tentukan kan maunya kamu kan begitu sekarang kan? nanti dulu. Nah, apa itu puasa? Bagaimana cara puasa? Nggak puasa. Nah, itu banyak. Begitu juga Abi itu di agama di tubuh Abi. Apa itu mungkin beribadah? Bagaimana kemudian berdoa dan lain-lain. Tapi banyak yang nggak berdoa. Ternyata poin pengerucutannya adalah kita tidak memulai mempelajari itu berawal dari kata why. Mengapa? Mengapa? Ya mengapa? Mengapa? Karena pada ini misalnya, kalau misalnya kemudian Saddam mempelajari why terlebih dahulu dibanding dengan what and how, itu lebih mengakar. Saddam kasih contoh nih, kasih contoh asik banget nih. Ada namanya Ucok, usia 5 tahun, misal ini kan kebetulan orang Medan sana. Nah, si Ucok ini, si Ucok 5 tahun ada di bandara. Nah, bapaknya bilang kayak gini, Ucok jangan lari-lari ya, mau sini ayo sama bapak. Gitu. Pertanyaan Saddam, anak usia 5 tahun disuruh berhenti lari-lari, nah dia lebih memilih berlari-lari atau malah kedatang ke bapaknya? Larilah. Larilah. Jawabannya mudah sekali, anak 5 tahun disuruh berhenti. Nah pertanyaannya tuh sederhana, apa itu berlari, dia paham nggak? Paham dong, anak kalian 5 tahun, apa itu lari? Siapa yang harus berlari? Paham. Kapan harus berlari? Paham juga. Anak itu. Iya, dan kapan harus berlari, di mana harus berlari, dia juga paham. Bagaimana cara berlari, berhenti berlari? Ya masa gini pas dia lagi lari, Ucok berhenti, gimana Pak caranya Pak? Nggak mungkin. Tetapi yang Ucok tidak tahu adalah mengapa harus berhenti. Akhirnya dengan berbagai cara, bapaknya ini menawarkan sesuatu yang sangat disukai sama Ucok. Ternyata Ucok suka coklat. Oh, gitu. Bapak ada coklat. Sesuatu yang sangat dia sukai. Berhenti nggak dia berlari? Berhenti dong, Berhenti. kayak Saddam. Karena terjawab apa? Why tadi. Mengapa saya harus berhenti? Kalau misalnya why-nya terjawab, what, how, when, itu semuanya terjawab. Oke, Apa dan sekarang bagaimana. jangan Artinya, ngomong anak kecil.
Habib Rizik Bahar Smith. Aduh, kita mulai lagi pemirsa. Bukan, Bilang sekarang lagi ini video. begini, berbicara tentang toleransi. Nah. Dia itu adalah turunan Nabi. Itu subjektif. Nah, nanti dulu. Saya nanti tidak ada ya pemirsa membahas subjek sama sekali karena pada hari ini saya hanya Enggak, membahas saya objek. perlu karena Objektif, Abdullah. daripada saya ngomong tentang cerita anak kecil umur 5 tahun, saya langsung kepada orang yang sudah matang dan turunan Nabi. Apakah bisa dikatakan itu bertoleransi? Model macam begitu. Oke, tidak perlu dijawab. Tapi biarlah pemirsa yang menjawabnya. Haleluya. Saya mau mengajak pemirsa Muslim, Kristen, apapun agamanya, ayo kita mari berdewasakan diri untuk kemudian mengkritisi setiap apa yang kita lakukan, termasuk di dalam hal beragama. Oke, itu Saya ya termasuk tos dulu. Oh, iya. Ini yang saya suka. Ini yang Saifuddin Ibrahim makanya, suka. iya. Berarti saya tidak salah dan saya tidak rugi mempunyai anak yang bernama Saddam Hussein ini, karena dia akan menjadi benteng mempertahankan toleransi dan damai di masa yang akan datang. Iya. Hanya sekarang apa yang ditantang oleh Saddam Hussein, saya tampilkan fakta sosial di Indonesia ini untuk bagaimana kita membangun Indonesia ke depan yang lebih tentram, damai, Oke, dan itu akhirnya idenya. akan melahirkan. Oke, itu Oke, idenya dari Saddam Hussein, tapi contohnya dari bapaknya sendiri. Haleluya. Kita tahu ya. Inilah asiknya Saddam Hussein dengan bapaknya, saudara-saudara. Saudara tidak boleh masuk ke ranah ini karena ranah ini adalah Yang profesional aja ya. Iya, profesional antara bapak dengan anaknya. Tetapi saya dengan Ustadz bukan cuci tangan. Iya. Kita tidak mau cuci tangan. Iya. Kita akan melanjutkan dialog, debat, atau katakanlah tidak debat, tapi kita akan berdialog Diskusi. untuk Diskusi. membangun bagaimana menyiapkan masyarakat masa depan yang saling mencintai dan membangun budaya ini, budaya Indonesia. Di dalamnya ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Mereka boleh hidup bersama di negara ini. Bhinneka Tunggal Jangan Ika. sampai, dan saya heran sendiri, kenapa di Indonesia ini tidak pernah terjadi kudeta? Itu yang hebat. Berarti masyarakat Jawa ini adalah masyarakat yang luar biasa. Bukan hanya masyarakat Jawa, iya. semua masyarakat Iya. Indonesia ini adalah masyarakat yang menganggap bahwa semua saudara. Iya. Semua saudara. Jadi Indonesia ini diperkirakan tidak akan Kudeta gitu. terpecah belah kudeta. Karena apa? Karena ada rasa tidak tegaan. Masyarakat semua ada rasa tidak Iya. tegaan. Tegaan, Iya. gagap penan dan Iya, segala macam enggaknya itu. Oleh karena itu, kalau kita berbicara untuk diskusi yang akan datang, kita jangan menunjukkan ada ayat-ayat yang intensitasnya itu sangat primordial dan sangat pribadi sekali. Misalnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, atau innad dina indallahil Islam. Itu kan ayat-ayat yang memaksakan kita harus tunduk kepada undang-undang itu. Artinya lu ngomong begitu, gua ngomong begini, dan akhirnya lakum dinukum waliyadin. Akhirnya berhentilah dialog agama itu. Di Kristen pun juga ada. Misalnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini orang boleh selamat, hanya nama Yesus. Berarti di luar nama itu nggak selamat dong. Iya, Nah, primordial tadi. di Islam ada, di Kristen ada. Untuk menunjukkan itu, biarlah hal-hal yang pribadi kita tetap pegang, hal-hal yang berkaitan dengan membangun toleransi dan damai kita pupuk, kita bangkitkan. Jangan keburukan yang kecil dibesarkan. Bagaimana kebaikan yang kecil kita bangun dan kita besarkan, sehingga di masa yang akan datang, terutama dua agama yang saling perang ini dalam tanda petik, itu bisa berdamai, mereka berada di mana-mana. Dan nggak usahlah baptis orang Islam, nggak usahlah
memasukkan orang Kristen, biarin aja. Yang penting mereka mampu hidup dengan damai. Kalau kita bisa mensyahadatkan dan memberi pengertian kepada dia untuk maju, ayo silakan. Boleh hal-hal karena ketidakterpaksaan untuk memilih agama itu masing-masing. Ya, janganlah sampai seperti Saddam tadi mengajak saya masuk Islam lagi. Jangan Adam. Ini kan bapak lo gitu. Dan asik tak kirain bisa bercanda nggak bisa. Iya. Iya. Saya ini sudah salaman berkali-kali dengan Saddam Hussein. Asik sekali. Ada komentar mungkin dari Ustadz, silakan, dengan Bu Amanah untuk silakan Bu Amanah dulu. Oke, kalau saya seperti yang Bang Saddam tadi saya tambahkan, karena negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa kita harus, oh ini gue yang bener nih, lu yang salah? Nggak perlu sebenarnya. Tetapi untuk berdiskusi kayak ini juga perlu juga gitu, perbandingan agama kayak gini bisa menambah pengalaman saya. Begitu Pak Ustadz tadi, oh ternyata Pak Ustadz yang saya tanyakan tadi, nah itu PR nih. Nah akhirnya Pak Ustadz mengulas nih, nah dan menjelaskan ke kami gitu. Jadi bagi saya diskusi ini hanya perbandingan agama untuk menambah wawasan. Dan pada dasarnya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja sih. Ya, baik. Untuk closing, saya akan undang, mohon izin, insya Allah bulan depan, mudah-mudahan, atau bulan Maret ya, bulan Maret ya, boleh. Ya, bisa. Bulan Maret kami undang untuk datang ke kota kami. Insya Allah kita akan diskusi santai seperti ini. Ya. Kami sambut di sana dengan baik, insya Allah. Dan mudah-mudahan membawa tadi ini yang diharapkan oleh Abi Sabin Ibrahim, membawa masa depan bangsa ini lebih cemerlang, lebih masyarakat yang akademik, masyarakat yang toleran, masyarakat yang cerdas ya, yang tidak lagi membuli, memberikan hinaan kepada orang lain, tapi nuansanya adalah nuansa akademik. Begitu barangkali. Untuk kedewasaannya. Oke. Terima kasih. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.